Perkenalkan, nama saya Alpariz Mubarak. Pada video ini saya akan menjelaskan website personal portfolio yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Website ini berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan diri, menampilkan kemampuan, pengalaman, proyek yang pernah saya kerjakan, serta informasi kontak. Pada bagian awal terdapat kode HTML5, kemudian kode HTML yang ini sebagai pembungkus seluruh halaman website. Di dalamnya terdapat head yang berisi informasi halaman seperti judul website, meta tag, font Google Font, serta file CSS. Kemudian terdapat body di sini yang berisi tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. Kemudian pada header di sini menggunakan navbar sebagai menu navigasi agar pengguna dapat berpindah ke setiap bagian website dengan mudah. Menu di sini tersedia yaitu home, about, education, skill, portfolio, experience, sertifikat, dan kontak. Selain itu terdapat tombol hamburger menu yang akan muncul ketika website dibuka pada bagian layar yang lebih kecil seperti smartphone sehingga tampilannya tetap responsif. Kemudian pada bagian ini terdapat nama lengkap, efek animasi typing profesi, deskripsi singkat mengenai diri, tombol lihat portofolio, tombol hubungi saya, ikon media sosial, dan foto profil. Kemudian pada menu about section, pada bagian ini saya memperkenalkan diri secara lebih lengkap. Di sini terdapat nama lengkap, universitas, program studi ilmu komputer, minat pada teknologi dan desain digital, tujuan menjadi font development. Selain itu juga terdapat email, nomor telepon, universitas, dan karir yang diinginkan. Tampilannya kan seperti ini. Ini pada bagian home yang tadi. Berikutnya pada bagian education section, di sini tampilan timeline sehingga perjalanan pendidikan terlihat lebih menarik. Di sini terdapat riwayat pendidikan yang ditampilkan dari SD, SMP, SMA, dan universitas. Di sini tampilnya seperti ini. Ini sebagai yang sedang ditempuh. Kemudian pada bagian skill section, bagian ini menjadi dua kategori, yaitu technical skill yang menampilkan kemampuan teknis seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ada kemampuan soft skill. Di sini terdapat problem solving dan teamwork. Kemudian berikutnya pada bagian portfolio section. Pada bagian ini tampilan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan. Contohnya video yang ini. Contohnya video edukasi, website event turnamen game, dan rangkuman pemrograman. Setiap proyek memiliki gambar, judul, deskripsi, teknologi yang digunakan, dan tombol preview seperti ini. Berikutnya pada bagian experience section,
Bagian ini menjelaskan pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Pada website ini saya menampilkan pengalaman sebagai anggota Pramuka Penggalang. Selain penjelasan singkat, terdapat beberapa kemampuan yang saya peroleh, yaitu berkemah, kerja sama tim, disiplin, membentuk karakter. Semua tampilan menggunakan cut agar lebih menarik. Nah ini. Kemudian pada bagian sertifikat section, di sini menampilkan sertifikat kompetensi yang saya miliki. Informasi yang ditampilkan meliputi foto sertifikat, nama sertifikat, instansi penerbit, dan tahun terbit. Di sini pengguna dapat melihat sertifikat yang jelas menggunakan tombol view sertifikat. Nah ini, maka akan ditampilkan seperti ini. Berikutnya pada bagian kontak section, di sini terdapat bagian seperti email, nomor telepon, lokasi, Instagram, GitHub, LinkedIn. Selain itu juga tersedia formulir yang terdiri dari nama, email, dan pesan. Berikutnya pada bagian footer, di sini berisi nama website, profesi, menu navigasi singkat, dan copyright. Footer menjadi penutup bagian halaman website seperti ini. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian CSS variabel dan base style-nya. Untuk tampilan pertama di sini yaitu root, primary, secondary, background. Fungsi bagian ini adalah menyimpan warna utama, warna latar belakang, jenis font, ukuran folder, radius, dan bayangan ke dalam variabel. Kemudian di sini terdapat kode margin, padding, dan boxes. Kode ini digunakan untuk menghapus margin dan padding bawaan browser sehingga tampilan menjadi lebih rapi. Kemudian pada bagian body di sini digunakan untuk mengatur font utama menggunakan Poppins, warna background, warna teks, serta menghilangkan scroll horizontal. Kemudian di bagian tipografi untuk mengatur tampilan tulisan. Contohnya section title digunakan untuk mengatur ukuran judul setiap section. Terus section subtitle untuk mengatur ukuran dan warna deskripsi. Dan teks primary digunakan agar teks berubah menjadi warna utama website. Kemudian pada button di sini menggunakan kode btn untuk mengatur ukuran tombol, padding, font, border, efek transisi. Kemudian di sini ada button primary untuk memberikan warna gradasi pada tombol utama, sedangkan button outline digunakan untuk tombol dengan background transparan. Saat tombol disentuh atau kursor diarahkan, CSS memberikan efek berubah warna, sedikit terangkat, muncul bayangan seperti ini. Akan seperti terangkat. Berikutnya di bagian glass card, di sini menggunakan kode glass card untuk membuat glass morphis. Untuk efek ini menggunakan background filter sehingga card terlihat seperti kaca transparan. Selain itu terdapat border tipis, shadow, dan border
radius yang membuat tampilan lebih modern. Berikutnya bagian header dan navigation. Di bagian header ini dibuat menggunakan position, fixed, agar navbar selalu berada di bagian atas ketika halaman di scroll. Kemudian navbar sticky akan aktif saat halaman digeser sehingga navbar memiliki background transparan dan efek blur. Pada navbar menu, CSS mengatur posisi seluruh menu. Kemudian pada bagian navlink, memberikan efek perubahan warna ketika mouse diarahkan ke menu. Kemudian pada bagian hamburger, digunakan untuk tampilan mobile. Saat layarnya lebih kecil dari 992 pixel, menu berubah menjadi tombol garis 3. Ketika tombol ditekan, menu akan muncul dari sebelah kanan menggunakan animasi. Kemudian pada bagian hero section, terdapat hero section untuk mengatur tinggi halaman, warna background gradasi, posisi seluruh isi hero, kemudian terdapat hero backspace yang membuat lingkaran blur sebagai dekorasi. Kemudian pada hero name, CSS mengatur ukuran nama menjadi sangat besar sehingga langsung menarik perhatian pengguna. Berikutnya pada bagian avatar, menggunakan hero avatar weapon yang berfungsi sebagai pembungkus gambar, kemudian hero avatar outer dan avatar inner untuk membuat lingkaran berputar menggunakan animasi. Kemudian keyframe spin, ini membuat tampilan foto lebih menarik seperti ini. Kemudian di bagian about section, menggunakan CSS display grid yang menggunakan about grid untuk membagi halaman menjadi 2 kolom, di mana kolom kiri berisi gambar, kolom kanan berisi informasi. Kemudian about info card digunakan untuk membuat kartu informasi seperti email, phone, universitas, dan karir. Jadi akan menampilkan seperti ini. Bagian kiri dan kanan. Berikutnya di bagian education, di sini menggunakan timeline membuat garis vertikal, sedangkan timeline dot untuk membuat lingkaran pada bagian setiap riwayat pendidikan. Untuk pendidikan yang sedang ditempuh menggunakan timeline dot aktif yang memberikan warna hijau sehingga lebih menonjol. Seperti ini. Berikutnya pada bagian skill, menggunakan skill bar track sebagai jalur progres, kemudian skill bar fill diisi menggunakan JavaScript sehingga mencapai presentasi kemampuan. Di bagian soft skill menggunakan soft skill card untuk membuat card berisi icon dan deskripsi kemampuan. Seperti ini. Berikutnya untuk bagian portofolio, agar seluruh proyek tersusun rapi, menggunakan portofolio card yang memiliki border, radius, shadow, dan animasi hover. Ketika kursor diarahkan ke gambar, portofolio image overlay akan muncul dengan tulisan lihat detail.
seperti ini. Seperti ini. Berikutnya pada bagian experience, di sini menggunakan experience card yang berisi icon, nama organisasi, periode, deskripsi, kemudian EXP tag digunakan untuk membuat label kemampuan yang dimiliki. Berikutnya di bagian sertifikat, untuk menampilkan sertifikat, card memiliki shadow, border, efek cahaya. Kemudian pada bagian kontak, kolom pertama berisi informasi kontak dan kolom kedua berisi form menggunakan kelas form input untuk mengatur ukuran text box, kemudian menggunakan input fokus memberikan efek warna ketika text box dipilih. Berikutnya pada bagian text box, bagian ini digunakan untuk menekan tombol preview pada portofolio menggunakan kelas lightbound overlay membuat background menjadi gelap, kemudian lightbound container menampilkan pop-up berisi gambar dan informasi proyek. Animasi muncul menggunakan keyframe yang ini sehingga pop-up terlihat lebih halus saat muncul. Kemudian pada bagian footer menggunakan background graph, di sini berisi nama website, menu navigasi dan copyright sehingga semua teks diatur agar memiliki kontras yang baik sehingga mudah dibaca. Kemudian di sini pada bagian back to top-nya, saat halaman di scroll ke bawah, tombol akan muncul dengan animasi. Ketika ditekan, langsung kembali ke bagian atas halaman. Seperti ini. Pada bagian pojok kanan ini, langsung bagian head. Berikutnya pada bagian pop-up. Di sini setelah form berhasil dikirim, pop-up overlay menggelapkan background, sedangkan pop-up kontak konten menampilkan pesan bahwa data berhasil dikirim. Sebagai contoh, maka akan menghasilkan seperti ini. Berikutnya pada bagian touch merupakan navigasi kecil yang muncul di bagian layar bawah. CSS mengatur posisi, warna, ukuran, serta animasi agar notifikasi muncul secara halus. Kemudian bagian scroll animasi, di sini terdapat kelas fade up yang lain untuk membuat setiap section muncul dengan efek animasi ketika masuk ke layar. Animasi ini membuat website terasa lebih hidup dan profesional. Dan tampilan fullnya akan seperti ini. Nanti about me, education, skills, portfolio, experience, sertifikat, dan kontak.
Baik, itu saja dari saya. Sekian.